Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Somi Balda. Saya mahasiswi jurusan Tarjamah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan presentasi tentang kritik penerjemahan AI pada berita global Sumut Fatilah situs BBC Arabic. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas formatif dari kritik penerjemahan yang diampu oleh Pak Saifullah Kamali. Saya sudah menyantumkan makalah dan link PPT saya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin melihat, yang ingin belajar penelitian saya, teman-teman boleh klik link yang di bawah. Jadi teks sumber yang saya ambil ini tuh sebuah teks berita yang saya ambil dari BBC Arabic. Jadi teksnya berbahasa Arab dan hanya judul dan 10 paragraf awal dari teksnya. Dan untuk judulnya itu ada di ini teman-teman. Ustulia Sumut al-alami Israel atas mahul al-qawaribi bil wusuli al-Ghazah falimaza irsalul musa'adati abra al-bahri. Lanjut, identifikasi teks dan konteks. Jadi kan teks sumber ini kan merupakan teks berita teman-teman. Dan teks berita sebagaimana yang kita tahu itu kan pasti memiliki W1H dan dia tuh berisi tentang informasi-informasi. Makanya kategori teksnya itu merupakan teks informatif. BBC Arabic ini tuh menggunakan bahasa Arab yang fusha atau bahasa Arab yang formal digunakan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Terus tujuannya of course untuk berbagi informasi agar tidak terhalang perbedaan bahasa, karena kan dia dari bahasa Arab dan kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-harinya. Untuk aspek linguistiknya ini kosakata-kosakatanya itu banyak yang menggunakan berbau maritim teman-teman atau berbau laut, karena kan emang ambil kan temanya global Sumut Fatilah atau tentang misi kemanusiaan yang berlayar ke Gaza itu menggunakan jalur laut. Jadi makanya banyak yang menggunakan kosakata yang khasnya tuh maritim gitu. Terus juga militer. Seperti kita tahu sampai saat ini itu kan Israel dan Palestina itu masih seteru dalam konflik militer. Lanjut, untuk hasil terjemahannya boleh teman-teman apabila ingin membaca secara keseluruhan boleh di pause dulu. Ini yang nomor 1 ini judulnya, nomor 2 paragraf pertama, lanjut 3, 4, 5, lanjut 6, 7, lanjut 8, 9, 10, lanjut 11, analisis dari teks terjemahannya teman-teman. Ini yang pertama itu ada interferensi struktural Bahri Janubi Jaziroti Kirita al Yunania laut, di sebelah selatan Pulau Kreta Yunani. Ini terjemahan ChatGPT. Penerjemahan ini termasuk interferensi leksikal. Kenapa? Karena dia itu terlalu literal teman-teman. Jadi fil bahri itu diterjemahinya di laut, terus Janubi Jazirah Kreta di sebelah selatan Pulau Kreta, terus al Yunani. Dan sedangkan di pembaca Indonesia juga terdapat pemborosan kata. Di sini ada 2 kata di, terus juga udah sebelah selatan kita cut jadi selatan, jadi seharusnya di laut selatan, Kreta, Yunani. Lanjut untuk kesalahan ejaan dan tanda baca. Jadi di sini ada koma ini teman-teman, wajhi ma tasabbaha bi tahayyuji dama limuddati asun saniyah. Jadi terjemahan ChatGPT-nya itu zat-zat aneh jatuh tepat di luar kapal, dan sebagai mengenai wajah saya, titik. Itu menyebabkan iritasi selama sekitar 30 detik. Nah, jadi titik ini tuh kan adalah akhir kalimat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya akhir kalimat itu lanjutnya itu mengandung ide atau gagasan baru, sedangkan dari kalimat-kalimat ini tuh masih berkesinambungan. Jadi yang seharusnya dipakai itu bukan titik melainkan koma. Dan sebagian mengayu wajah saya, menyebabkan iritasi selama sekitar 30 detik. Register itu adalah kesesuaian antara bahasa sumber, teks sumber, dan teks sasaran teman-teman. Dan di sini terdapat inkonsistensi dari terjemahan. Jadi dia kadang menerjemahkan global Sumut Fatilah, kadang menerjemahkan armada al-Sumut, terus juga menggunakan kata demikian. Ada terjemahannya demikian Kenang Yusuf. Itu terlalu dramatis untuk sebuah teks berita ya teman-teman. Lanjut, kesalahan makna iba'asa gozun biroihatin khonikotin wakarihatin jiddan. Jadi gas dengan bau yang sangat menyengat dan mencekik langsung menyebar. Jadi di sini permasalahannya adalah
Wakarihah artinya menjijikan, itu yang ini teman-teman, itu tidak diterjemahkan, tidak ada kata menjijikan di terjemahannya. Dan sebaliknya justru al-khoniqah itu diterjemahkan 2 kali, yakni menyengat dan mencekik. Sebagaimana yang kita tahu, menyengat dan mencekik itu kan dia merupakan kata yang sama atau sinonim ya teman-teman. Jadi sebaiknya menggunakan kata yang mencekik atau menyengat saja dan memasukkan kata penerjemahan kata al-karihah atau yang artinya menjijikan ini teman-teman. Lanjut, untuk evaluasi kualitas itu saya menggunakan teorinya Nababar, itu ada akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Akurasi di angka 70 itu karena ada itu menyampaikan makna utamanya tapi dia tidak memperhatikan detail-detail penting kayak tadi ya, titik koma tadi. Terus untuk keberterimaan, struktur terjemahan masih terlalu dekat dengan bahasa sumber sehingga terasa kurang natural. Mungkin pembaca Indonesia itu mengerti namun tidak yang nyaman untuk dibaca gitu, jadi tidak berterima. Dan untuk kejelasannya itu secara umum dia dapat dipahami, tapi balik lagi karena ada inkonsistensi istilah dan beberapa struktur yang sangat bahasa sumber, jadi membuat pembaca dari Indonesia ini mengalami kebingungan gitu. Lanjut, kritik berdasarkan kerangka Newmark. Jadi terjemahan ChatGPT ini itu berdasarkan kerangka Newmark itu menggunakan semantic translation atau dia itu terlalu terikat pada struktur dan urutan bahasa sumber teman-teman. Dilihat dari tadi ya, banyak yang literal, banyak yang plek-ketiplek KPK gitu. Dan sebaiknya untuk teks berita ini tuh pendekatan yang bagus dari kerangka Newmark ini itu adalah communicative translation, karena dia akan menekankan untuk bagus nih dibaca oleh pembaca sasaran. Jadi menekankan kealamian, keterbacaan, dan efek komunikatif bagi pembaca sasaran. Lanjut, kesimpulannya itu terjemahan ChatGPT untuk yang tergolong baru ini tergolong cukup baik. Namun balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya ChatGPT menggunakan communicative translation dan memperhatikan detail-detail itu pasti akan lebih baik dan akan lebih nyaman gitu pembaca bahasa Indonesia untuk membacanya. Lanjut, ini ada terjemahan alternatif. Yang pertama atau judul, lanjut yang kedua agak panjang ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, yang keempat, lanjut yang ke-45 tadi, ini ke-6, lanjut ini yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, dan terakhir yang lanjut. Thank you. Terus paragraf selanjutnya itu akan di selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.